Shalom teman-teman semua, welcome back to our online service. Teman-teman, sebelum kita mulai ibadah kita hari ini, aku mau ajak teman-teman sekalian untuk kita sama-sama naikkan satu lagu penyembahan, kita sembah Tuhan kita. Tapi sebelumnya kita sama-sama doa dulu yuk. Bapak, terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu Tuhan. Terima kasih untuk hari ini Tuhan, Kau izinkan kami bertemu kembali Tuhan melalui ibadah online ini Tuhan. Bapak, biar kiranya Tuhan Kau yang urapi kami Tuhan. Kau tembus kami dengan kuasa dalam-Mu Tuhan, dimanapun kami berada Tuhan. Kami percaya Tuhan, walaupun kami tidak berada dalam satu ruangan Tuhan, tapi kami percaya Tuhan hadirat-Mu itu nyata Tuhan di setiap daripada kami Tuhan, di setiap tempat kami mengangkat pujian bagi nama-Mu Tuhan. Terus urapi setiap daripada kami Tuhan, biar setiap kata-kata yang keluar dari mulut kami Tuhan menjadi dupa yang harum bagi nama-Mu Bapa. Hanya di dalam nama Yesus Tuhan, haleluya, amin. Yang kau pikirkan tentangku
terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh besar, sungguh besar pengorbananmu bagiku. Terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, oh, sungguh indah, sungguh indah, sungguh indah, sungguh indah. Yeay, praise the Lord. Oke teman-teman, kalau sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan dari hambanya. Kalau teman-teman ada prayer request, teman-teman bisa ketik di box yang udah tersedia di bawah ini. Oke, have a blessed Sunday and God bless you. Shalom semuanya, C3 2020 Community. Just want to say happy anniversary pada kita semua yang merayakan minggu lalu. We miss that fellowship, we miss that Zoom, yang dimana kita bisa sama-sama, bisa ibadah, bisa sharing, bisa ketawa ketiwi together. It's so fun to be in fellowship in God, amen. We just want to pick up a little bit mengenai the year of faithfulness, tahun 2021. Kita song-song dengan tema The Year of Faithfulness yang terdiri dari dua kata, yaitu fruitful and faithful. Saudara, kita perlu mengerti bahwa kalau kita bisa percaya, kalau kita bisa berbuah, ya, semuanya itu adalah karena kasih karunia dari Tuhan bagi kita. Kasih karunia Tuhan memampukan kita untuk berbuah. Bagaimana kita berbuah? Kita berbuah melalui iman kita. Tapi tanpa kasih karunia daripada Tuhan, kita nggak mungkin bisa punya iman kepada Tuhan. Dan kalau kita nggak punya iman, kita nggak akan bisa berbuah-buah bagi Tuhan dan di dalam kehidupan kita. Isi karena iman tersebutlah yang menggerakkan kita untuk kita bisa menjadi faithful atau menjadi setia. Alasan kenapa iman itu bisa menggerakkan kita untuk kita bisa menjadi setia, karena iman adalah seperti mata kita. Iman memberikan kita pengharapan. Waktu kita punya iman, sebenarnya secara sederhana, kita jadi punya pengharapan. Kenapa kita bisa punya pengharapan? Karena kita bisa melihat sesuatu yang mungkin orang lain gak bisa lihat. Kita bisa melihat sesuatu yang mungkin bagi orang lain itu impossible. Kita bisa melihat sesuatu yang rasanya bagi di tengah suasana yang gak ada pengharapan, kita bisa berpengharapan. Jadi iman adalah seperti mata kita yang memampukan kita untuk terus setia karena kita percaya ada pengharapan, ada sebuah hadiah yang menanti kita di depan kita. Amin, saudara. Nah, oleh karena kasih karunia, by grace, we become fruitful. Kita menjadi berbuah-buah. Nah, salah satu buahnya tentunya adalah kesetiaan itu sendiri. Amin. Jadi apa secara real ya bicara mengenai faithfulness. So what is faithfulness? Ya. So saya mau pecah kata faithfulness menjadi 3 bagian.
Ya. Yang pertama adalah kata dasarnya yaitu kata faith. Saudara dan saya sudah banyak dengar mengenai the word faith. Mungkin saudara sudah banyak belajar, banyak dengar-dengar bicara mengenai faith. Now, faith ya, iman adalah sebuah sikap hati sebenarnya, sikap hati kita ya. By grace, oleh karena kasih karunia, kita dimampukan untuk memiliki iman. Ya, firman Tuhan dikatakan Efesus 2 ayat 8, sebab karena kasih karunia, kamu diselamatkan oleh iman. Ya, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Saudara, kalau hari ini kita bisa punya iman, itu adalah kasih karunia yang luar biasa. Karena banyak orang di luar sana yang mungkin sudah mendengar, sudah melihat, tapi tidak percaya. Anda katakan, masa iya bisa? Apakah mungkin? Well, Ibrani mencatatkan bahwa dalam perjalanan bangsa Israel, ya, mereka melihat banyak sekali mujizat, mereka melihat banyak sekali penyertaan Tuhan, mereka melihat banyak sekali tanda-tanda, tapi mereka tidak masuk ke dalam tanah perjanjian. Kenapa, saudara? Karena ternyata mereka tidak punya iman terhadap Allah. Mereka nggak percaya. Oleh karena saudara, apabila saudara bisa memiliki iman dan percaya kepada Tuhan, itu adalah kasih karunia. Haleluya, puji Tuhan, amin. Nah, yang kedua, selain daripada sikap, iman itu sendiri adalah sebuah kendaraan, a vehicle ya, sebuah kendaraan yang membawa kita dari janji Tuhan masuk kepada penggenapan janji tersebut. Bayangan kita sedang naik busway, naik bis ya dari poin A ke poin B. Kita mau misalnya dari Menteng mau ke Ancol. Anda mau rekreasi bersama keluarga. Nah, Anda punya beberapa pilihan. Anda bisa jalan kaki, ya, Anda bisa naik sepeda, Anda bisa naik mobil, tapi apapun juga Anda membutuhkan sebuah kendaraan yang bisa membawa saudara dari poin Menteng sampai ke Taman Impian Jaya Ancol. Apakah kendaraan itu? Itu pilihan kita. Kita bisa jalan kaki kita itulah salah satu kendaraan kita. Kedua, kita bisa naik kendaraan umum, itu adalah kendaraan kita. Poinnya adalah, kalau kita mau dari poin A ke poin B, kita membutuhkan sebuah kendaraan. Nah, Tuhan menyiapkan kendaraan itu, dan kendaraan itu disebut dengan kata iman. Jadi iman memampukan kita untuk bukan saja melihat janjinya, tapi melihat janji tersebut digenapi dalam hidup saudara, dan digenapi dalam hidup saya. Amin, saudara. So, itu adalah definisi daripada iman. Nah, berdasarkan atau didasarkan daripada iman tersebut, maka kita menjadi setia atau faithful. Ya. Karena kita menjadi faithful, faithful itu adalah suatu pengertian. Ya, pengertian bahwa kita itu dipercayakan sesuatu. Orang untuk bisa faithful, dia perlu dipercayakan sesuatu. Nggak bisa seseorang itu setia tanpa ada sesuatu yang dipercayakan untuk dia bisa setia. Faithful, kata setia itu adalah kita menjadi setia sebab Tuhan mempercayakan sesuatu dalam hidup kita. Mungkin hari ini dia mempercayakan sesuatu bagi hidup saudara dan pekerjaan, dalam usaha, dalam keluarga, dalam relationship, dalam studi saudara, dalam pelayanan saudara. Tapi Tuhan ada mempercayakan sesuatu bagi saudara. Oleh karenanya kita bisa menjadi faithful atau kita melakukan setia, menjadi setia, saudara. Jadi faithful adalah satu pengertian bahwa kita adalah orang yang dipercayakan untuk mengelola sesuatu. Jadi waktu kita punya iman, ya waktu kita diberikan iman, kita sedang berjalan menuju satu tempat. Lalu perjalanan itu, dalam sepanjang perjalanan itu, kita mengambil tindakan untuk setia, ya, melakukan, mengelola dengan baik. Maka hasilnya yang keluar adalah faithfulness.
Jadi faithfulness adalah the fruit atau the outcome daripada faith. Saudara kalau baca di Galatia 5, saudara bisa lihat bahwa salah satu buah roh adalah faithfulness. So, jadi paling minim saudara di dalam kehidupan kita, minimal kita dijamin satu buah dalam hidup kita, yaitu faithfulness. Asal kita punya iman dan kita setia, maka saudara dan saya pasti kita bisa memiliki buah roh yaitu kesetiaan. Amin saudara. Nah, apa sih implied meaning of faith? Ya, implied meaning to have faith. Arti yang tersirat ya, waktu kita mengatakan saya memiliki iman. Nah, saya mau mengajak kita buka 1 Petrus 1 ayat 7 ya. 1 Petrus 1 ayat 7 mengatakan, maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana. Saudara, kalau kita bisa memiliki iman yang murni, itu nilainya jauh daripada emas yang fana. Kenapa, saudara? Karena iman memberikan kita suatu kepastian bahwa saudara akan menerima harta yang tidak akan rusak, nggak akan kena ngengat, nggak akan menjadi basi, nggak akan menjadi lewat, yaitu kekal abadi. Amin, saudara. Ya, jadi yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Ayat 8. Sekalipun kamu belum pernah melihat Dia, namun kamu mengasihinya. Kamu percaya kepada Dia, sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya. Kamu bergembira karena sukacita yang mulia dan yang tidak terkatakan. Ayat 9. Karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Jadi dari sini kita mengerti bahwa ada 3 hal ya yang tersirat waktu kita katakan kita punya iman. 1, kita percaya bahwa Tuhan ada. Saudara dan saya belum pernah melihat Tuhan secara langsung, face to face. Tapi saudara bisa percaya bahwa Tuhan itu baik, bahwa Tuhan itu ada. Maka itu adalah satu pernyataan yang tersirat dari kata iman. Waktu kita beriman kepada Tuhan, kita mengatakan bahwa Tuhan itu ada. Apa yang tersirat yang kedua? Yaitu bahwa Tuhan itu peduli dan setia bagi hidup saudara dan hidup saya. Waktu kita mengatakan saya beriman kepada Tuhan, saya mengatakan bahwa Tuhan ada. Yang kedua kita mengatakan bahwa Tuhan peduli dan Tuhan setia dalam hidup kita. Amin saudara. Yang ketiga, kita mengatakan bahwa kita percaya ada suatu hadiah yang kekal abadi yang menanti hidup saudara dan saya. Oleh karenanya kita menjadi berbeda dengan orang-orang yang tidak beriman, di mana mereka nggak punya pengharapan, kita punya pengharapan. Selalu ada pengharapan itu, karena pengharapan kita yaitu hadiah kekal abadi yang melebihi daripada emas dunia yang fana. Amin saudara. Jadi itu yang menjadi tersirat waktu kita katakan kita beriman. Nah, kita lanjut ya. 1 Petrus 5 ayat 6 mengatakan, karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Ayat 7, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Saudara, iman, waktu kita mengatakan kita beriman, kita menyiratkan ya suatu pernyataan yaitu bahwa kita sadar bahwa hanya tangan Tuhanlah yang memelihara kehidupan kita. Oleh karena kita nggak bisa sombong, kita nggak bisa menjadi congkak. Justru sebaliknya kita menjadi rendah hati mengetahui bahwa siapakah kita, bahwa Tuhan mau peduli dan Tuhan menjaga kehidupan kita, kehidupan saudara dan saya. Saya mengucap syukur waktu saya mendengar banyak kesaksian dari rekan-rekan di C3 2020 Community, dari saudara-saudara sekalian, yaitu bahwa di tengah gonjang-ganjing yang sekarang sedang terjadi, kehidupan saudara justru diberkati. Kehidupan saudara justru semakin hari semakin naik.
saudara bisa merasakan di tengah orang yang mungkin banyak sekali yang bingung. Justru saudara kebingungan bagaimana mengerjakan pekerjaan-pekerjaan dan hal-hal yang dipercayakan Tuhan bagi hidup saudara. Saudara, ini satu fakta yang bukan kita menjadi congkak, tapi justru suatu hal yang bikin kita semakin rendah hati, yaitu di tengah situasi yang seperti ini. Sungguh tangan Tuhan gak pernah lepas daripada hidup kita. Amin, saudara. Jadi oleh karenanya, kalau kita katakan kita beriman, justru kita harusnya semakin rendah hati, karena kita semakin ngerti hidup kita ada di tangan Tuhan. Amin. Oleh karenanya, tanpa iman, Ibrani 11 ayat 6 mengatakan, tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada, ya, dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. You see this, inilah yang menjadi makna daripada daripada firman Tuhan hari ini, yaitu waktu kita beriman, kita menyiratkan bahwa Tuhan itu ada dan Tuhan itu peduli bagi hidup saudara. Oleh karenanya, melalui iman ya, di dalam Kristus, kita bisa hidup tanpa kekhawatiran, mengetahui bahwa Allah tidak akan lalai dalam kehidupan saudara. I love the English version ya, of this, yaitu through faith in Christ, we can live in carefree, knowing that God is careful with our life. Saudara, Tuhan nggak akan lalai dan Tuhan tidak akan gagal dalam kehidupan saudara. Nah, apa yang menjadi practical meaning, arti praktis daripada memiliki iman? Satu, bahwa kekhawatiran tidak bisa menguasai kehidupan kita. Secara praktis, kalau kita mengatakan bahwa kita memiliki iman, maka kita tidak akan pernah mengizinkan bahwa kekhawatiran, tekanan dunia menguasai hidup kita. Apakah artinya kita tidak khawatir, tidak takut, dan sebagainya? Tidak. Mungkin kita bisa khawatir, mungkin kita bisa takut, mungkin kita bisa menjadi sedih. Apapun kita bisa lakukan karena Tuhan berikan kita emosi, hasrat. Tapi kita tidak mengizinkannya untuk menguasai hidup kita. Nah, perbedaannya antara kita merasa khawatir dan mengizinkan kekhawatiran menguasai hidup kita adalah waktu kita khawatir lalu kita datang kepada Tuhan dan firman Tuhan, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepada Dia. Tapi waktu kita mengizinkan kekhawatiran itu menguasai hidup kita, maka artinya adalah saudara hampir nggak bisa makan, saudara nggak bisa tidur, saudara nggak bisa istirahat, saudara tidak bisa fokus. Kehidupan saudara dituntun dan dipimpin seutuhnya oleh kekhawatiran. Waktu kita katakan secara praktis kita memiliki iman, maka kita nggak akan ada hal-hal eksternal yang akan menguasai hidup kita. Baik itu kekhawatiran, baik itu ketakutan, baik itu apapun juga situasinya. Amin. Yang kedua adalah situasi eksternal tidak mengendalikan iman percaya kita kepada janji Tuhan. Maksudnya, misalnya ada sesuatu hal yang terjadi dalam hidup saudara. Apa yang keluar dari mulut saudara? Apakah saudara mengatakan bahwa, wah udahlah habis deh. Wah udahlah susah deh. Wah udahlah nggak mungkin deh. Atau saudara mengatakan, oh dengan Tuhan nggak ada sesuatu yang mustahil. Bahwa janji Tuhan bagi hidup saya adalah janji yang iya dan amin. Pasti terjadi, pasti berbuah, pasti digenapi. Saudara, kalau mata kita adalah input, ya, adalah jendela kita terhadap hal-hal yang di luar, maka mulut kita adalah jendela kita, ya, jendela hati kita yang bisa dilihat bisa dilihat dari luar. Jadi apa yang di dalam hati kita akan keluar di dalam melalui mulut kita. Jadi saudara, apa yang keluar dari mulut saudara pada saat Anda mengalami sebuah tantangan. Nah, waktu kita katakan kita punya iman,
yang kita akan keluarkan bukan kata-kata yang pesimis, bukan kata-kata seakan-akan kita tidak punya pengharapan, tapi kata-kata yang mengatakan bahwa janji Tuhan adalah ya dan amin. Paulus memberikan contoh yang luar biasa. Walaupun dia di tengah kesusahan, di dalam penjara, dia mengatakan kepada jemaat di luar yang bebas, yang tidak dalam penjara, yang tidak dalam kurungan, Paulus mengatakan, gak usah bersedih bagiku, tapi bersedihlah bagimu. Wah, ini luar biasa sekali. Artinya Paulus mengatakan walaupun saya dalam kurungan, walaupun saya dalam penjara, walaupun situasinya kelihatannya nggak enak, tantangannya luar biasa sekali. Tapi iman saya kepada Tuhan tidak berubah. Saya tetap percaya. Dan oleh karenanya Paulus mulai mengatakan, aku bisa melakukan segala sesuatu di dalam Kristus. Dia mengatakan bahwa segalanya dapat kutanggung. Dia mulai mengatakan sampai-sampai bahwa mati pun sesuatu keuntungan baginya. Jadi walaupun prospek dihadapkan dengan prospek kematian sekalipun, Paulus tetap percaya bahwa janji Tuhan adalah ya dan amin. Dia beriman kepada Tuhan. Saudara, hari-hari ini saudara, apakah saudara beriman? Masih adakah iman itu di dalam hidup saudara? Nah, yang ketiga, secara praktis, waktu kita katakan kita beriman adalah melakukan firman Tuhan. Si Yakobus mengatakan bahwa membandingkan antara iman dan perbuatan seperti tubuh dengan roh. Kematian terjadi pada saat tubuh itu tidak lagi ada rohnya. Jiwanya tidak ada lagi, makanya disebutnya kehilangan jiwa. Tubuh tanpa jiwa adalah kematian, sama seperti iman tanpa perbuatan adalah kematian. Saudara, secara praktis waktu kita mengatakan beriman, kita melakukan firman Tuhan. Kita nggak bisa kita katakan kita beriman, kita melihat kepada Kristus, mata kita tertuju kepada Kristus, tapi kita tidak mau melakukan. Mungkin kadang-kadang sangat susah untuk kita bisa setia. Sangat susah untuk kita bisa mengucap syukur. Sangat susah untuk kita rasanya senyum. Sangat susah untuk kita rasanya menaikkan suatu ucapan doa. Sangat susah bagi kita untuk baca firman. Tapi saudara, waktu kita katakan kita punya iman, maka iman itu harus disertai dengan suatu tindakan, suatu perbuatan. Amin saudara. Jadi dalam menyambut dan menyongsong tahun 2021 ini, saya encourage saudara dan saya sendiri untuk terus baca firman Tuhan. Ingat, goal kita sepanjang tahun 2020 sampai dengan Desember 2020 adalah untuk membaca Alkitab Perjanjian Baru selesai sampai kitab Wahyu. Saudara sudah sampai di mana hari-hari ini? Waktu kita baca firman Tuhan, waktu kita merenungkan firman Tuhan, maka kita menjadi tahu janji Tuhan bagi saudara dan saya. Bagaimana kita bisa beriman, bagaimana kita bisa menumbuhkan iman kita, bagaimana kita bisa menguatkan diri kita. Kalau kita saja nggak tahu apa yang menjadi janji Tuhan, kita nggak bisa menjadi borongan. Kita perkatakan semua janji Tuhan dalam hidup saya terjadi. That's true, tapi yang mana? Ya kan? Pertanyaan yang mana? Nah, oleh karenanya baca firman Tuhan, renungkan firman Tuhan sehingga saudara tahu dan saudara bisa memperkatakan bagi hidup saudara. Dan dengan demikian bisa membangun iman kita. Saya sangat excited, saya sangat optimistik bahwa Tuhan punya rancangan yang luar biasa bagi hidup saudara dan bagi hidup saya. Oleh karenanya mari kita terus hidup dalam iman di dalam Yesus Kristus dan biarlah kita setia selalu dalam mengelola apapun yang Tuhan percayakan bagi hidup saudara dan hidup saya. Karena saya percaya waktu kita setia maka Tuhan akan menambah-nambahkan proses ya daripada kesetiaan dan berbuah-buah, ya, faithfulness and fruitfulness, ada satu proses yang snowball. Semakin hari, semakin besar. Tidak ada bola salju yang semakin ujung, semakin kecil. Yang ada semakin kecepatannya itu tinggi, semakin dia besar menjadi besar.
semakin saudara setia akan hal-hal yang kecil, maka hal-hal yang besar pun Tuhan akan percayakan untuk saudara dan saya agar bisa dikelola. Amin saudara. Have a wonderful week. Have a wonderful Sunday. It's a blessing to be able to share the word of God with you. And God bless you. Amen.